Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik pelanggan di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Yuliusman, SE, MSI, AKCA. Materi yang pertama adalah analisis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan individu atau kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggan. Jika dilihat dari sudut profitabilitas, maka jenis-jenis pelanggan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada SHIP. SHIP adalah golongan dari pelanggan yang memiliki low cost to serve yang rendah. Namun demikian, pelanggan ini juga tidak mau membayar mahal atas produk yang dihasilkan perusahaan. Sehingga margin yang diperoleh perusahaan dari pelanggan lain juga rendah. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak mau mengonsumsi aktivitas yang dilakukan perusahaan, maka mereka akan meminta harga yang rendah dari perusahaan. Yang kedua ada pasif. Pasif merupakan golongan yang memiliki cost to serve rendah. Namun demikian, perusahaan memiliki margin yang tinggi dari pelanggan. Pelanggan jenis ini adalah pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Namun demikian, pelanggan jenis ini biasanya adalah pelanggan yang kurang pandai karena mereka berani membayar lebih untuk aktivitas-aktivitas yang mereka tidak nikmati. Selanjutnya, jenis pelanggan yang ketiga adalah SAFI. SAFI merupakan golongan pelanggan di mana perusahaan mendapatkan margin yang tinggi. Namun demikian, golongan pelanggan ini juga mengharuskan perusahaan mengeluarkan cost to serve yang tinggi juga. Karena tingginya cost to serve tersebut, apabila perusahaan tidak berhati-hati, maka jenis pelanggan ini dapat merugikan perusahaan. Dan jenis pelanggan yang keempat ada agresif. Agresif merupakan jenis pelanggan yang cost to serve-nya tinggi, namun memiliki margin yang rendah. Pelanggan golongan ini merupakan pelanggan yang kemungkinan besar akan merugikan perusahaan. Materi selanjutnya adalah meningkatkan profitabilitas pelanggan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan mereka, diantaranya adalah yang pertama, memperbaiki proses. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengefisiensi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam melayani pelanggan, sehingga dapat menurunkan biaya. Yang kedua, activity based pricing adalah merupakan harga berdasarkan aktivitas. Dalam hal ini, perusahaan dapat memberikan pilihan-pilihan pada pelanggan sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk melayani pelanggan tersebut. Misalkan, jika pelanggan ingin memesan mendadak, maka akan ada tambahan aktivitas perencanaan produksi, aktivitas setup mesin, dan aktivitas-aktivitas tambahan lainnya yang dapat dibebankan pada pelanggan dalam bentuk meningkatkan harga jual atau peningkatan harga jual. Yang ketiga adalah mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan untuk membujuk pelanggan membeli lebih banyak produk atau jasa perusahaan. Salah satu biaya melayani pelanggan yang tinggi adalah biaya perolehan dan biaya mempertahankan pelanggan. Biaya ini biasanya bersifat tetap, sehingga untuk menutupi biaya ini, perusahaan harus menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Yang keempat, lebih disiplin dalam memberikan diskon atau allowance. Dalam memberikan diskon atau allowance akan menimbulkan efek pricing waterfall, karena itu disarankan agar perusahaan dapat memberikan diskon dan allowance pada pelanggan dengan benar-benar selektif. Materi selanjutnya adalah hubungan profitabilitas dan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah penentu yang paling penting dari pertumbuhan dan profitabilitas. Hallowell 1996 mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang kemudian berhubungan dengan profitabilitas. Loyalitas menciptakan keuntungan yang meningkat melalui peningkatan pendapatan, mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Materi selanjutnya adalah menghubungkan profitabilitas pelanggan dengan loyalitas pelanggan akan menghasilkan 4 golongan pelanggan. Yang pertama adalah butterflies, merupakan jenis pelanggan yang loyalitasnya rendah, namun memiliki profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan.
Tipe pelanggan ini agak sulit untuk dijadikan sebagai pelanggan yang loyal, karena yang harus dilakukan perusahaan adalah memastikan agar pelanggan mendapatkan kepuasan yang tinggi dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Lalu, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Mencoba untuk membangun hubungan dengan pelanggan jenis ini biasanya tidak akan membuahkan hasil. Yang kedua ada true friends. Merupakan pelanggan yang loyal dan menguntungkan bagi perusahaan. Fokus perusahaan adalah mempertahankan pelanggan jenis ini. Selama ini, perusahaan juga harus membangun komunikasi yang kontinu dengan pelanggan ini dan dalam jumlah yang tepat. Terlalu banyak komunikasi dapat menjengkelkan pelanggan yang menyebabkan pelanggan ini pergi. Selanjutnya ada barnless. Adalah jenis pelanggan yang loyal. Namun demikian, perusahaan tidak memperoleh profitabilitas yang tinggi dari konsumen jenis ini. Untuk jenis pelanggan ini, tugas dari perusahaan adalah mencari jalan untuk meningkatkan profitabilitas dari pelanggan ini. Yang keempat adalah struggles, merupakan kelompok pelanggan yang tidak perlu terlalu diperhatikan oleh perusahaan karena loyalitas yang rendah dan profitabilitas yang rendah untuk pelanggan jenis ini. Maka perusahaan harus memastikan adanya keuntungan dari setiap transaksi meskipun kecil dan tidak pernah mencoba untuk membangun hubungan dengan pelanggan jenis ini. Materi yang selanjutnya adalah Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value merupakan prediksi nilai keuntungan yang berkaitan dengan hubungan pelanggan di masa yang akan datang, yang biasanya digunakan untuk menentukan nilai jangka panjang dari pelanggan. Adapun tujuan dari Customer Lifetime Value adalah yang pertama, menentukan prioritas konsumen, yang kedua, menentukan konsumen yang bersifat future potensial atau berfungsi baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, melakukan retensi dengan konsumen. Yang keempat, menentukan keputusan-keputusan bisnis penting, seperti yang pertama sell. Sell seperti menentukan apa yang akan dijual selanjutnya dan bagaimana bentuk kerjasamanya. Yang kedua, ada marketing. Berapa besar biaya dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pelanggan atau pasar. Dan yang ketiga ada pengembangan produk yang merupakan bagian inovasi yang dilakukan oleh produsen dalam mempertahankan konsumer atau pasar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.